Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu, Bapak telah menerangkan tentang sistem hukum. Nah, sekarang melangkah pada bab selanjutnya. Ini sangat penting bagi kita, bagi bangsa, bagi negara, yaitu judulnya adalah Dinamika Peranan Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Neng teh bisa ngoperkeun. Neng. Nah, hubungan internasional ini kita kena ada hubungan bilateral, ada hubungan multilateral. Kita bahas dulu tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Misalnya kekurangan tenaga ahli dalam membangun negerinya. Lalu dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan ke negara lain. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau bersamakan dengan konsep politik luar negeri, dengan konsep hubungan luar negeri, dan konsep politik internasional. Maka dari ketiga konsep tersebut, antara lain, satu, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah hubungan luar negeri, dalam artian keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga adalah politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar organisasi internasional. Faktor-faktor hubungan internasional. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern bahwa perlunya hubungan internasional itu adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Jadi, kalau diperjelaskan, apabila suatu negara tidak melaksanakan hubungan dengan negara lain, maka dia khawatirkan akan terjadinya kudeta atau intervensi. Ini. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa hidup sendiri. Nah, di dalam melaksanakan hubungan internasional tidak begitu saja mengadakan, tapi ini ada 3 tahap hubungan internasional. Yang pertama adalah negosiasi, yang kedua signatur, yang ketiga adalah yaitu pengesahan. Itu. Apakah hubungan internasional bisa dapat berhenti atau putus? Bisa. Itu juga ada 3 tahap putusnya hubungan atau perjanjian internasional. 1, dikarenakan salah satu negara habis kontrak. Yang kedua, suatu negara dirugikan. Yang ketiga, sama-sama sudah tidak mau berhubungan kembali. Ini dalam pelaksanaan hubungan internasional. Nah, peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yaitu bisa melalui organisasi-organisasi internasional, yaitu di mana Indonesia ikut serta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana tujuan PBB ini adalah untuk menciptakan dan melaksanakan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Itu.
Dua, yaitu untuk menjaga dan melaksanakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lain-lain. Juga peranan Indonesia dalam ASEAN yaitu kerjasama baik di dalam Sosbud untuk mempertahankan kemajuan ASEAN. Yang ketiga, peranan Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi maksud negara non-blok ini adalah tidak mau memihak kepada salah satu negara yang sedang berperang atau kepada negara-negara superpower. Tapi Indonesia berperan di dalam hal ini untuk mendamaikan adalah memperdamaikan perdamaian dunia. Tidak mau berpihak kepada salah satu ya. Di sini di dalam peranan Indonesia dalam negara non-blok atau di dalam mengikuti sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN mempunyai sistem politik luar negeri. Yang maksud dengan sistem politik negeri Indonesia ini yang berlandaskan landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional, yaitu politik bebas aktif. Bebas bergaul dengan siapapun atau dengan negara manapun. Aktif yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, inilah peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih dan materi akan dilanjutkan minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.